Rapid fire question. Risa Natalia. Pilih jadi ibu rumah tangga atau jadi jatiper? Jadi jatiper. Oke. Pilih dapat orderan pagi atau orderan siang? Orderan pagi. Orderan pagi. Kalau Ibu Risa lagi senggang waktunya, biasanya Ibu Risa? Biasa rebahan doang sih. Rebahan doang. Me time. Ya, Oke. Apa kesan pertama waktu Ibu Risa kerja di Titipku? apa ya kesan pertamanya ya jadi ke pasar-pasar. Biasanya kan saya nggak pernah ke pasar kan. Paling nyokap yang ke pasar. Jadi saya tahu gitu pasar, juga tahu bentuk-bentuk bumbu gini, bentuk bumbu dapur, Oke. bentuk sayuran juga. Jadi sering ke pasar ya? Jadi Oke. sekarang sering ke pasar. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Risa Natalia. Ibu Risa Natalia, 3 kata yang menggambarkan Titipku menurut Ibu Risa. Pokoknya keren banget dah. Keren banget dah. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Risa Natalia. Ini cerita tentang seorang jatiper bernama Risa Natalia. Saya Risa Natalia, udah setahun saya jadi jatiper. Pengalaman saya jadi jatiper, suka ya kadang belanja gini. Tadinya kan nggak biasa belanja, jadi belanja. Kehadiran Risa Natalia tidak hanya membantu Titipku, tapi juga membantu kamu. Titipku tuh membantu para ibu-ibu yang males keluar ke pasar. Jadi kalau misalkan ibu-ibu males, tinggal buka aplikasi Titipku, semua ada. Selama Januari hingga Maret, 637 pesanan sudah diantarkan Risa dengan sangat baik. Maka dari itu, Risa layak dinobatkan sebagai jatiper handal oleh Titipku. Terima kasih Risa Natalia. Saya jatiper Risa, ini pengalamanku. Oke, pertanyaan pertama tadi Ibu Risa memilih jadi jatiper daripada jadi ibu rumah tangga. Kenapa Bu Risa? Ya juga sih, maksudnya jadi jatiper lebih ke apa sih namanya? Maksudnya keluar gitu, jadi belanja ke pasar gitu. Iya, jadi lebih sering keluar ya. Lebih sering ke pasar gitu, tapi tetap yang ditamain ya pasti di rumah dulu. Di rumah dulu. Pasti kan kalau mau berangkat mesti beres-beres rumah dulu. Iya. Harusnya lebih rapi lah gitu, biar nggak ada yang ngoceh gitu di rumah. Tapi lebih seneng jadi jatiper kan? Ya, makanya kan saya nggak pernah libur kan. Iya, iya. Bukannya karena itu juga, karena juga pikir kan anak sekolah juga harus dianterin pagi-pagi. Iya. Tapi kenapa sih Bu Risa pengen jadi jatiper? Karena udah 1 tahun ya? Atau Ya, berapa? udah mau 1 tahun kan? bulan depan. Iya, 1 tahun. Bulan April ini kan 1 tahun? Ya, enggak bulan depan, bulan Mei. Oh bulan Mei. Ya. Oke, bulan Mei itu Mbak Risa udah 1 tahun bergabung di Titipku. Dulu waktu gabung di Titipku tuh kenapa kok aku pengen jadi jatiper gitu? Awalnya kan waktu mau ngelamar gitu. Kan kena PSBB tuh. Oh iya, PSBB. Terakhir bulan Juli apa kalau nggak salah. Juni apa Juli gitu. Jadi di rumah aja tuh, nggak ada kegiatan. Paling kan ngurus rumah aja. Iya. Terus tiba-tiba ada yang temen nawarin, mau nggak jadi kerja di Titipku gini. Ya belanja pasar lah gitu, terus nganterin. Ya udahlah, saya pikir saya coba kan. Iya. Terus jadi udah keterusan aja sampai sekarang. Jadi kalau sehari aja kayaknya nggak ke pasar kayak nggak enak gitu. Gak enak ya, udah kenal dong sama pedagang-pedagang. Udah tahu pasar gitu kan. Makanya kan saya kan waktu belum ada yang kayak sekarang gitu, maksudnya menetap stay gitu. Iya. Kan masih di mobil tuh. Iya, dulu kan masih rolling kan. Iya. Sampai ke Jakarta Selatan, Majestic, Pasar Basic juga pernah ke situ. Enakan dulu apa sekarang Mbak Risa? Kalau sekarang enakan sekarang. Karena udah tetap ya. Sekarang kan udah tetap, kita di pasar situ aja gitu. Jadi kalau udah tetap tuh langganannya juga tetap Ya. kan. Soalnya Bu Risa ini salah satu jatiper yang performanya outstanding. Performanya itu bagus banget kalau kita lihat ya. Udah 637 pesanan kalau nggak salah sudah diantarkan oleh Mbak Risa. Ya, 637 pesanan sudah diantarkan oleh Mbak Risa itu baru selama Januari ke Maret aja. Dan itu pesanan-pesanan itu Mbak Risa itu rata-rata mendapatkan bintang 5. Bintang 5 sama itu kesan baik itu ya. Kesan baik dari customer kita. Nah itu yang sebenarnya mungkin bisa ditiru sama teman-teman jatiper lain ya. Karena mungkin Mbak Risa tuh memberikan servis yang sangat baik kepada customer-customer Titipku. Nah kenapa atau gimana caranya Mbak Risa tuh bisa dapat nilai-nilai itu gitu dari customer?
Pertama sih harus kooperatif aja sih. Kooperatif ya? Ya maksudnya jadi kita tuh sebelum belanja kita harus WA customernya dulu. Atau di chatting kalau misalkan atau di WA. Kan jarang tuh biasanya kalau customer yang apa sih namanya lama deh gitu balesnya gitu kan. Yeah. Biasanya sih kebanyakan cepet. Jadi tuh kalau misalkan ada barang kosong jadi kita bisa langsung tanya ke dia mau diganti apa atau Yeah. mau di refund gitu kan Yeah, penggantian yeah. kembalian uang gitu. Iya. Itu aja sih. Nah itu tuh jawaban itu tuh sering banget aku dapetin dari teman-teman Jatiper sih. Karena kan aku juga ya beberapa kali sering main ke pasar ya. Sering main ke pasar, kita sering ngobrol juga sama teman-teman. Cuman aku baru ketemu Mbak Risa hari ini. Biasanya waktu itu ketemu pas ngantar hampers. oh iya di Gitu Kelapa ya. Gading ya. Iya benar, di Kelapa Gading kita ketemu. Nah, biasanya juga aku sering ngobrol sama teman-teman Jatiper, ngobrol gimana sih kendalanya apa sih gitu. Ya rata-rata mereka bilang kalau pengen mendapatkan nilai baik dari customer tuh harus komunikasi, Ya, harus komunikasi itu ngobrol. penting. Iya. Ada waktu itu juga pernah sih ada sekali. Jadi tuh kan saya sepi ya, terus pindah ke pasar lain, dapat orderan dari pasar situ, nggak taunya udah telat itu jamnya. Ada juga customer yang marah, Oh, dimarahin sampai gimana? diblokir gitu kan nomor saya kan. Oh ya? Dipikir apa namanya, kalau nggak salah tuh tanggal merah apa, Imlek apa gimana gitu saya juga lupa. iya, iya, Kan iya. banyak yang tutup tuh. Banyak yang tutup. Oh ya Iya. kan, lapak-lapak. Mm. Jadi ya udah sama dia diantar aja barangnya, udah nggak ada bintang, nggak ada apa maksudnya. Oh. Pernah Iya. sih itu sekali waktu lagi nggak enak-enaknya. Tapi sekarang udah Sekarang meroket udah- nih. Mbak Risa, udah hampir semuanya lah. iya Mbak Risa tuh kalau kita lihat kita kan bisa track ya apa namanya performanya gimana Jatiper. Mbak Risa tuh outstanding penilaiannya Ya. di apa namanya aplikasi Titipku, terutama di Jatiper ya, di kalangan Jatiper karena memang selalu mendapatkan kesan baik, terus bintangnya juga bagus-bagus, terus juga tepat waktu, paling on time. Nah itu kalau untuk on time itu kan kadang-kadang pesanan tuh nggak bisa ditebak ya Mbak Risa. Kadang-kadang ada barang yang ada, Iya. barang yang nggak ada. Nah, harganya naik. Harganya naik. Sementara kan kita harus nganter juga sesuai dengan jam pesanan. Ya. Itu biasanya ada kendala nggak sih di situ? Biasanya sih ya mungkin karena itu kali customer lama juga dihubungin, jadi ya mau nggak mau ya bilang aja kalau barangnya nggak ada, terus kita hapus aja gitu. Oke. Dari pesanan gitu kan, kalau misalkan mau diganti gitu ya udah diganti. Ya kecuali udah ada Biasanya konfirmasi sih kalau dulu ya. customer sih udah Mbak hapus aja, nanti pengembalian uang aja paling begitu. Ya biasanya kan langsung balik ke koin tip kan Ya, untuk itu langsung biasanya. Pasti kan juga rata-rata kan banyak yang nanya juga kan, ini uangnya kemana Mbak perginya gini-gini. Nah saya kasih tahu nih kalau kakak nanti diselesain juga nanti uangnya masuk ke koin tip kok Kak. Jadi nanti kalau kakak mau belanja lagi masih ada duit di koin tip, saya bilang kayak gitu. Iya, dan biasanya tuh langsung dihubungi sama CS kita sih, si pelanggan itu. Masih Jadi pelanggannya. kalau misalkan ada barang yang kosong atau harus ada yang di refund tuh pasti dihubungi sama CS kita. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman kalau misalkan memang tiba-tiba barangnya kosong atau memang stoknya nggak ada gitu di pasar. Karena memang kita tidak bisa memprediksi pasar ya. Kadang-kadang kan memang pedagang juga stoknya habis atau apa. Karena perbedaan Titipku dengan marketplace lain tuh ya memang Titipku tuh langsung dari pasar. Kalau yang lain kan biasanya nyetok dulu nih ke gudangnya. Kalau kita nggak langsung dari pasar. Nah kalau misalkan tadi kita udah ngobrol banyak. Mbak Risa juga pernah bilang lebih suka orderan pagi daripada siang. Kenapa Mbak? Kalau siang panas ya? Ya kalau siang panas lah, udah pasti pengennya di rumah aja rebahan. Iya, ya. udah rebahan, udah mid time ya. Iya belum lagi ngerjain yang lain kayak kayak nyuci lah, kayak nyetrika, jaga-jagain anak aja gitu. Udah gitu kan kalau siang kan anak-anaknya juga udah pada pulang sekolah. Iya, lebih suka ngumpul sama keluarga ya kalau siang. Jadi lebih memilih pagi. Di pagi gitu kalau misalkan ada orderan pun 10 gitu nggak apa-apa. Paling jam 11 jam 12 kan udah pulang. Disikat ya. Iya. Yang penting kalau itu enaknya mungkin jadi Jatiper ya. Kita bisa berangkat pagi, siang udah pulang, terus bisa family time. Kan waktu itu pernah juga kan ada kayak tebus murah Jeko gitu kan, Iya. siang di ininya kasihan juga bawa anak kan. Iya. Harus bawa anak panas-panasan. Emang suka dibawa anaknya? Kalau lagi ada orderan siang itu kayak tebus murah Jeko gitu, kan Oh. diantarnya siang, Iya, iya, betul. selesai pasar. Iya, nah sekarang tuh tebus murah yang kita lagi jalan Carl's Junior. Jadi dapat burger.
Kalau sekarang kemarin kan Jeko, sekarang Burger. Jadi buat teman-teman yang pengen belanja untuk bisa mendapatkan tebus murah Carl's Junior bisa langsung aja ke aplikasi Titipku, terus nanti ada promo tebus murah langsung diklik aja. Itu bisa langsung dapat Burger Carl's Junior. Itu banyak banget loh yang cari tebus murah itu. Kayak minyak juga kan ada kan juga tebus murah minyak telur gitu tuh membantu banget sebenarnya kalau menurut saya. Jadi lebih kan ibu-ibu kan sekarang lagi butuh-butuh minyak. Iya betul. Nah itu tuh kenapa kita milih barang-barang yang bisa ditebus murah itu tuh kayak barang-barang yang emang khusus untuk keluarga gitu loh Mbak Risa. Kalau misalkan kayak Jeko, Burger itu kan bisa dibawa pulang buat keluarga. Jadi buat makanan cemilan gitu ya. Buat di rumah karena memang di bulan Mei itu Titipku lagi memang punya campaign Hari Keluarga karena kan ada Hari Keluarga nih. Kalau dari tadi kan Mbak Risa juga ngobrolin tentang aku kalau udah siang lebih senang rebahan di rumah sama anak, sama suami mungkin ya. Jadi suami kan inilah kerja dia. Suami kerja di mana Mbak Risa? Itu kayak apa namanya Grab gitu. Oh jadi ini. Jadi makanya kalau pagi masih ada dia di rumah, jadi bisa jagain anak-anak. Gantian ya. Jadi kalau misalkan siang kan dia udah berangkat, saya pulang gantian. Gantian, ya. Jadi anaknya tetap keurus. Iya. Dan jadi anaknya ada yang ngurus juga. Jadi Mbak Risa juga bisa me time kalau siang. Karena kalau siangnya juga bisa kan kerjaan rumah, ada anak-anak juga. Iya. Anaknya umur berapa Mbak Risa? Anak yang satu umur 9 tahun. Yang kedua umur 7 tahun. Oh. Yang ketiga 3 tahun. Udah 3 anaknya? 3. Masih pada kecil-kecil. Padahal masih muda loh Mbak Risa tuh. 90 ya, 90 berarti kan sekarang 32 ya, masih muda. 32 anaknya udah 3. Sebenarnya cuma pengen 2, ini ke 1 kejebolan. Ada rencana nambah lagi? Enggak ada. Udah nyaman dititipku, udah nyaman. Kalau penting lagi kan susah saya kerjanya. Paling enggak nanti bisa cuti pas mau lahir ya. Kalau misalkan sekarang kerja terus paginya bisa nabung buat anak-anaknya juga. Sekarang kan udah gedein aja gitu kan, sambil kerja juga, sambil ngejagain juga. Nah, kalau kerja di toko kan udah ada waktunya gitu kan, jam 9, jam 5 baru pulang. Kalau sekarang kan mau pulang jam 10, jam 11. Iya. Maksudnya masih banyak lah panjang waktu buat keluarga di rumah. Belum lagi kalau kerja di tempat lain mungkin kalau mau cuti susah ya. Kalau dititip kan tergantung Mbak Risa. Misalkan mau masuk ya masuk, enggak juga enggak. Cuman kalau Mbak Risa kan nggak pernah libur. Iya tadi kan ngobrol ya, daripada di rumah juga bingung ngapain. Terus kalau sehari nggak ke pasar tuh juga bingung. Jadi mending ke pasar aja. Kalau pagi-pagi kan juga kan ada yang paling kecil lagi tidur juga kan, nggak mungkin diberesin tempat tidurnya kan. Pasti kan juga ada bahan juga dulu kita di rumah. Tapi kalau aku dengar dari tadi ceritanya Mbak Risa ya, Mbak Risa pagi mungkin udah bangun dari jam 5, dari jam 4 mungkin. Terus siap-siap ke pasar, belanjain jam ibu-ibu lain. Jam 5 saya udah bangun. Iya. Maksudnya sholat dulu, biasa setengah 5 apa jam 5 gitu kalau kesiangan kan. Terus mandiin bocah yang 2 itu kan dari sekolah dia. Iya, itu kan rutinitas yang melelahkan ya Mbak, capek gak sih? Kalau capek sih, kalau misalkan udah pagi pasti kita semangat aja. Kalau udah di rumah, udah pulang ke rumah, udah pengennya habis pulang tuh langsung pengennya rebahan aja. Iya. Jadi suami pengen makan siang, udah pengen pulang, rumah masih berantakan, beres-beresin dulu. Tapi itu hebat loh Mbak Risa. Mbak Risa tuh hebat. Maksudnya gini, kalau pagi itu udah ke pasar, siang beres-beres di rumah, masih ngurus anak, masih ngurus suami waktu sore. Mungkin malamnya juga nemenin anak belajar segala macem. Ya kan, nyiapin makannya, terus ngajakin mereka main juga karena masih kecil-kecil. Gitu, iya, pasti butuh perhatian ekstra juga. Nah, kalau misalkan Mbak Risa lagi capek banget, itu biasanya ngapain Mbak Risa? Gak ngapa-ngapain ya itu. Kalau capek gitu paling ngeliatin anak main aja gitu. Kita ya rebahan aja di rumah. Mau di rumah berantakan kayak apa kayak masa bodoh deh. Yang penting saya rebahan dulu. Rebahan dulu ya. Fresh dulu, me time dulu, diem dulu gitu. Kalau udah enak gitu, udah capeknya udah hilang, baru deh tuh beres-beres. Kalau misalkan lagi capek bener ya memang gitu. Iya. Biarin dia main, mau diberantakin kayak gimana, kayak mau makan berantakan gak apa-apa. Iya, soalnya gini, kalau aku tahu, aku dengar dari tadi cerita Mbak Risa itu selain Mbak Risa juga membantu untuk keluarga orang lain untuk bisa punya waktu, Mbak Risa juga memang perlu waktu untuk
dirinya sendiri. Kadang-kadang tuh seorang ibu tuh lupa sama atas rutinitas yang udah pernah dikerjain, segala macam kesibukannya, kadang-kadang lupa sama dirinya sendiri gitu. Nah makanya sebetulnya kehadiran titipku itu untuk membantu. Kalau kemarin kan kita juga pernah ngomong kalau kehadiran titipku itu untuk bisa memberikan waktu supaya ibu-ibu bisa me time. Bareng keluarga Ya, untuk bisa membantu keluarga. Jadi kehadiran Mbak Risa itu adalah salah satu hal yang bisa membantu ibu-ibu rumah tangga lain. Jadi kalau Mbak Risa tadi cerita, ya aku kalau siang udah ngurusin anak segala macem. Nah di luar sana mungkin ada ibu-ibu juga yang terbantu karena Mbak Risa pagi-pagi udah ke pasar, gitu. Jadi kita dari Titipku mau berterima kasih nih sama Mbak Risa karena Mbak Risa tuh memang salah satu jatiper yang handal dan kita bangga punya Mbak Risa. Terima kasih Mbak Risa. Alhamdulillah ya. Jadi semoga dengan Mbak Risa tuh memiliki track record yang bagus ya. Dan Mbak Risa juga salah satu jatiper yang memang hampir selalu on time mungkin untuk jam pengantaran. Semoga bisa ditiru juga ya sama jatiper-jatiper lain gitu. Karena ini adalah sebuah contoh yang bagus gitu. Dan kalau misalkan semuanya sudah bisa terkoordinasi dengan baik sama customer juga baik, pastinya juga mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Baik juga. Ya kan? Positif ya. Mbak Risa sering dapat tips nggak sih Mbak Risa dari customer? Dapat dong, sering. Nah itu yang aku maksudkan. Kalau on time pelayanannya menarik, pelayanannya enak, kita komunikatif, pasti dapat tips juga kan. Pasti. Nah sering itu. Karena kalau aku pesen pun pasti aku ini sih. Ada juga kan kalau customernya udah nyaman kan pasti kan kita udah balik lagi. Oh ya Mbak aku lupa ngasih tipnya, kadang-kadang gitu. Kalau misalkan misalkan Mbak gantungin aja Mbak soalnya saya belum bangun gitu kan misalkan. Tadi WA tuh siangnya Mbak duitnya uang tipnya belum nih Mbak, aku transfer aja ya ke Oppo biasanya kayak gitu. Iya. Tapi enak gak sih Mbak punya banyak langganan tuh, pusing gak sih? Ada enaknya apa, pusingnya apa? Ya kalau enaknya ya mungkin jadi banyak orderan sih. Jadinya misalkan orang sepi kan kita jadi banyak orderan karena langganan yang minta kan. Gak enaknya ya mungkin kalau misalkan lagi rame. Lagi rame saling berebut jam pengantaran ya. Saling bentrok gitu antara langganan sama customer lain. Iya. Jadi kan mau nggak mau kita mau duluin yang mana ini ya kan. Kalau misalkan kalau yang customer ngerti, maksudnya langganan ngerti pasti kan, Bu maaf terlambat ya gini, oh nggak apa-apa dok, nggak apa-apa Karisa, yang penting bisa Karisa yang ke pasar gitu. Biar bisa dipilihin yang bagus-bagus gitu. Kira-kira kenapa sih langganan-langganan Mbak Risa itu pada nempel terus sama Mbak Risa? Iya itu karena komunikasi aja. Komunikatif ya. Yang penting kadang-kadang komunikatif. Kan kalau saya kan di handphone kan biasa saya save gitu. Jadi nomornya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang juga kan dia nulis status gitu kan. Jadi kita komentarin gitu. Jadi biar dia bahagia apa senang gitu kan. Jadi kan kalau dia Mbak saya mau pesen nih gitu. Mbak aja ya yang layani, pasti kan begitu. Iya, karena emosional ya. Jadi misalkan nulis statusnya juga misalkan aduh capek nih mau ke pasar gitu kan. Terus tinggal di reply sama Mbak Risa. Biasanya kan gitu kan banyak promo nih, kasih tahu deh tuh ke customer. Bu, ini lagi ada promo banyak nih gini. Nah, pasti itu masa sih Mbak, coba ya aku lihat. Oh yaudah aku pesen deh, pasti begitu. Itu Mbak Risa sebenarnya sudah sangat membantu pekerjaan Titipku juga Mbak. Kalau kayak gitu. Jadi mungkin kan Titipku kan memang punya aplikasi, punya sosial media, kita punya kanal-kanal untuk kita bisa ngasih tahu ke customer kita untuk promo-promo apa aja yang kita punya. Tapi kadang-kadang sentuhan personal dari jatipernya atau dari teman-teman atau dari referral teman itu akan lebih mudah dipercaya gitu, atau lebih mudah langsung ternyata memang ada nih promonya gitu. Nah makanya memang Titipku tuh punya satu program namanya program referral. Jadi kalau teman-teman di dalam aplikasinya itu di scroll aja ke bawah, itu ada satu program namanya referral. Nah referral ini teman-teman bisa mendapatkan 175.000 dari cuman membagikan kode aja. Ya bagikan kode. Ya kan, itu kode itu yang dibagikan nanti buat kode voucher teman-teman itu untuk mendapatkan potongan 25.000. Iya. Jadi hal yang dilakukan oleh Mbak Risa ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman lain di luar sana, karena
Kalau Mbak Risa kan langsung mempromokan, Kak ini di titipku lagi ada promo ini nih. Promo nih lagi ada promo misalkan kayak telur gitu Iya. kan, ini cuma 15.000 Kak kalau belanja gini-gini kan. Oh ya udah Mbak, murah. Kalau kan biasa kan kalau beli di tempat lain 30.000 Iya. setengah harga kan. Iya itu. Jadi customer juga langsung mikir gitu ya, Iya. langsung ngitung di otaknya. Iya. Oh iya ternyata segini ya, segini Belum ya. dapat cashbacknya Belum dapat kan. cashbacknya, terus free ongkir, terus nggak usah ke pasar. Karena Iya. ngebayangin ya kalau ke pasar sekarang itu belum macet banget kan Jakarta sekarang nih, lagi macet banget. Kalau pakai titip kan tinggal di rumah, pencet-pencet nanti Mbak Risa yang Oh datang. udah nyampe ya kitanya. Tahu-tahu ini ketok-ketok aja pintu. Iya, Permisi, udah nyampe, Udah tinggal nyampe, masak. udah gampang lah semuanya, udah enak banget semuanya. Nah terus tadi kan aku tanya Mbak Risa 3 kata dong yang menggambarkan tentang titipku. Kata Mbak Risa top banget dah titipku. Kenapa tuh Mbak top banget? Apakah titipku begitu Ya, pokoknya, membantu? wah dari awal saya bener-bener udah udah down banget gitu ya, nggak ada kerjaan nih. Biasanya kan emang biasa kerja gitu. Terus tiba-tiba di rumah aja, aduh ngapain? Utang numpuk lagi ya kan. Ya, Semenjak kenal titipku lumayan ada Kangsur kebayar. ya. Alhamdulillah sampai sekarang. malah bisa iya. ngumpulin sampai sekarang. Bisa ngajakin anak jalan-jalan Iya, kan. karena titipku Makanya saya ya. bilang wah keren banget deh pokoknya. Misalkan kan kalau yang lain kan cuma dapat harian doang kan, kita Iya. udah ada bonus. Iya. Ada, apalagi kalau PSBB, Iya. aduh, pokoknya indah banget deh. Iya ini adalah salah satu testimoni yang sangat nyata ya, sangat real gitu dari Mbak Risa. Karena beberapa teman-teman Jatiper yang datang ke sini ngobrol sama aku pun mereka bilang gitu, titipku tuh baik banget kalau ke Jatiper. Karena titipku itu kan dibuat atau founder titipku tuh namanya Pak Ong Mbak Risa. Nah Pak Ong ini adalah salah satu orang yang sangat menyayangi timnya. Kalau dari aku pribadi, aku merasakan memang Pak Ong itu tidak hanya membentuk sebuah perusahaan, tapi memang Pak Ong itu pengen orang-orang yang terlibat, Sejahterakan Jatipernya juga ya. mensejahterakan Jatipernya juga. Jadi orang-orang yang ada di dalam sini tuh Pak Ong pengen semuanya sejahtera dari titipku. Nah itu visi misinya, mungkin visi misi besarnya Pak Ong. Gak cuma karyawannya, tapi Jatipernya juga, bahkan sampai ke pedagangnya. Dan kita juga, visi misi kita juga adalah untuk membantu ibu-ibu yang memang di rumah dan tidak perlu ke pasar lagi. Jadi kita mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Ong mungkin karena sudah menciptakan titipku. Bukan hanya Mbak Risa yang terbantu, aku juga pribadi terbantu banget karena ada titipku. Karena dengan adanya titipku ini aku bisa berkreasi, dibebaskan untuk membuat apa, bisa ketemu dengan Mbak Risa, kita ngobrol-ngobrol. Menyenangkan banget buat aku untuk titipku. Jadi aku juga bilang titipku oke banget dah. Mungkin Mbak Risa mau salam-salam gitu sama beberapa langganan Mbak Risa, ada siap kenal namanya, masih ingat? Masih ingat. Kalau sekarang lagi pada pulang kampung sih. Pada pulang kebanyakan kampung ya? langganan. Iya soalnya lebaran, ya kan? Kemarin juga sebelum pulang kampung kan ngomong dulu, nih Mbak yang terakhir nih Mbak, saya Mbak ucapin juga mohon maaf lahir batin kan. Ya udah, ntar katanya kalau kalau aku balik lagi ntar aku kontak Mbak Risa lagi. Iya dong, harus dong. Siapa langganan yang paling diingat sama Mbak Risa namanya? Gak ada, Kak Desi. Kak Desi dari mana ini? Pasar-pasar mana biasanya? Dia kalau belanja pasar Sunter Kirana aja. Pasar Sunter Rumahnya di Kirana. Pademangan. Kak Desi biasanya belanja apa? Kalau dia biasanya belanja ikan tenggiri. Oh, ikan tenggiri. Dia kan kayak biasa bikin pempek gitu. Oh, kayak punya warung pempek gitu? Enggak, bukan kayak online gitu. Jadi Online. pesan online gitu. Oke, kita say dulu halo Kak Desi. Mbak Risa mau ngomong apa mungkin sama Kak Desi? Cepet balik deh Kak. Aku Biar pesen lagi. Iya, aku mau ngucapin ini sih mungkin Kak Desi terima kasih sudah menjadi pelanggan titipku dan terima kasih juga sudah menjadi seorang pelanggan tetap dari Mbak Risa. Semoga kita semua nanti bisa terus membuat Kak Desi nyaman dengan titipku. Ya, terima kasih Kak Desi dan terima kasih juga untuk Mbak Risa sudah jauh-jauh datang ke sini nih ke kantor kita untuk ngobrol. Terima kasih sekali lagi dan aku ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih mewakili titipku karena Mbak Risa adalah Jatiper handal titipku periode Januari dan Maret sampai Maret gitu. Dari rating dan dari ketepatan waktu Mbak Risa semua membuktikan bahwa kita semua bisa bekerja sama dengan customer dengan komunikasi yang baik. Terima kasih Mbak Risa. Mungkin kita tutup dengan tagline ya Mbak Risa. Apal tagline-nya titipku? Mid time jalan terus.
belanja kami yang urus. Oke, kita tutup dengan tagline teman-teman, mungkin bisa dilihat ke kamera yang tengah. Kalau aku bilang titipku, kita langsung bilang tagline, oke? Titipku, me time, jalan terus, belanja kami yang urus. Terima kasih Mbak Risa. Ya, sama-sama. Ya.